Yang pertama, yang kedua, semoga dengan kegiatan ini memotivasi kita untuk kita juga turut serta mengambil bagian. Tentunya ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Ada beberapa tahapan yang tentu awalnya pasti kita bilang susah, tidak ada waktu dan lain sebagainya. Itu alami. Jadi alamiah. Tapi ketika kita tergerak dari hati untuk mau, maka semua itu akan kita bisa lewati. Nah, kegiatan diseminasi ini, ya seperti saya sudah katakan tadi bahwa ini adalah hal positif. Hal positif yang coba dibagikan kepada kita semua, termasuk saya. Kita coba belajar, ya, kemudian kita bisa sedikit demi sedikit hari demi hari. Saya berharap untuk kali ini ada yang mau ikut lagi. Tentu harapan saya itu adalah doa. Harapan saya itu adalah doa supaya kalau kali ini satu orang, berikutnya kalau ada publik lagi bisa lolos, kemudian dia bisa berimbas ke teman-teman lain. Jangan sampai bilang saya ikut tes tarik waktu pukul 50 saya stop. Tapi pasti berubah kalau kita ikut ini berubah. Tadi pagi saya coba dengan beberapa teman, kebetulan ada guru dari SMA datang hubungi saya di situ. Saya pikir mau apa, ternyata mereka mau beli sayur. Saya langsung panggil. Saya bilang, Ibu Lydia tolong keluar, Pak Willem dengan Pak Anis. Mari kita sama-sama ke sana, kamu video kan. Kemudian sementara kami layani ibu guru ini, datang lagi orang tua murid. Kalau dengan orang tua murid yang hadir dan dia bisa memberi hasil produk kita, itu akan mencari bahan cerita. Nah, apalagi kalau sekarang ini sudah ada TikTok di situ saya senang nonton. Saya tadi sebentar nonton begitu. Ini motivasi kita. Tidak apa-apa, baik. Saya tidak pernah akan menurut ketika teman-teman datang selfie, datang foto di kita kelas begini, popong sirip itu kita secara tidak langsung P5 kita sudah jalan. Dan kalau P5 kita sudah jalankan itu jumlah jam itu tersebar di situ. Tadi saya sudah ngomong dengan Pak Wilan, kalau saya ada PK, saya mau hadirkan itu rakto, suruh balik di belakang sana, 8 kelas. Saya punya orang tua di sana. Dia punya sedikit saya keluar itu. Dia buat bedeng itu lebarnya sekitar 2 meter, panjangnya ada 50-an meter. Sekali panen 3 minggu ke 4 minggu 10 juta. Ini tadi kita tidak perlu dapat uang pasti, tapi kalau siswa datang sini baru kita punya kan organik. Dan ini juga yang ilmu yang diberikan oleh teman-teman kepada anak dan anak terapkan ini. Jadi baik, saya hanya berikan beberapa contoh sebagai motivasi. Mari kita saling mendukung. Tentunya dalam beberapa waktu ke depan, setiap kegiatan yang ada di sekolah sini, ketika melibatkan teman-teman guru, pasti ada waktu yang tersita, ada jam yang tersita. Jadi saya berharap untuk
jangan comel di luar sana. Kita masuk sampai sini sudah sini comel. Tapi saya yakin ini tidak ada yang comel. Karena tadi saya juga cek, Ibu Lydia kasih tahu selaku saya pagi-pagi, Ibu Lydia bilang nanti kita lihat waktu. Kalau tidak ada lagi guru yang ada di dalam kelas, kita bisa pakai waktu itu. Kemudian tadi setelah cek, kalau kurikulum tidak memberitahu, ternyata hanya Pak Niko sendiri, dan sudah daripada ini ambil beberapa waktu ke depan kita tolong untuk kita punya temannya. Baik, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Dengan memohon restu dari teman-teman, saya membuka kegiatan ini secara resmi. Salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Kristen yang telah membuka kegiatan diskusi kita hari ini. Ya, sekali lagi saya minta aplaus dari teman-teman untuk Bapak Kepala SMP. Baiklah, acara yang kedua adalah diskusi mengenai diseminasi pemahaman tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMP Kristen di Farnano. Nah, di sini sebelum saya memulai, saya sekali lagi mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Terutama terhadap Bapak Kepala Sekolah yang selalu mendukung, juga rekan-rekan guru hebat yang selalu setia, walaupun sudah jam mau pulang sekolah, masih duduk bersama dengan saya di sini. Terima kasih banyak untuk itu. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita mulai dengan kegiatan kita hari ini, yaitu tentang budaya positif itu sendiri. Ya, di dalam konsep budaya positif ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Maaf, salah tulis di situ ada positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi pembahasan kita hari ini tentang konsep budaya positif ini semua ada di sini, dan ini biasanya kita lakukan setiap hari, bahkan kita sudah lakukan setiap hari. Hanya kita tidak memahami yang mana budaya positif, yang mana restitusi, lalu yang mana keyakinan kelas. Karena itu kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar di sini adalah perubahan teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi. Ilusinya ini sebenarnya sama dengan kita memberikan suatu bayangan bahwa ilusi di sini guru selalu mengontrol murid. Sebenarnya itu adalah ilusi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi ini sama dengan anggapan kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi ini adalah ilusi semua. Walaupun pada kenyataannya ilusi ini tidak semuanya adalah benar. Ini hanya ilusi. Contoh sederhana, misalnya saya menggenggam mic saat ini. Lalu Pak Welen ingin sekali mengambil mic ini, tapi saya berusaha untuk memperkuat genggaman saya sehingga Pak Welen itu tidak bisa ambil, walaupun dengan cara apapun. Jadi ini sebenarnya kembali kepada teori kontrol kita. Maka setiap orang punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Seberapapun kekuatan dari luar, tetapi kalau kita mampu mengontrol kita, maka kita bisa berhasil mengatasi masalah kita. Jadi itu contohnya. Jadi kita bisa mengontrol genggaman tangan. Misalnya kita Pak anti luar biasa, ya, pada itu mahal, bahkan dia tidak mau. Lalu saya bilang, saya kasih uang ratusan juta, yang penting kasih saya itu bermanfaat. Tapi Pak tetap tidak mau. Karena apa? Karena dia mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri.
Jadi semua kita punya kekuatan, punya kontrol pada diri kita sendiri. Itu yang disebut dengan teori kontrol. Selanjutnya adalah stimulus respon. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol yang tadi. Di sini bisa lihat, stimulus respon adalah kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Itu. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksa kehendak kita agar diikuti orang lain, tetapi kita berusaha agar orang lain memahami kita, pandangan orang lain tentang dunia juga, dan seterusnya. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, apa yang harus kita buat? Semua perilaku buruk atau perilaku baik semuanya mempunyai tujuan. Jadi apapun yang kita buat, segala sesuatunya pasti ada tujuan. Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu kata kita. Tetapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tuh. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bujukan gagal, paling pentingnya kita harus melakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru supaya apa yang kita inginkan bisa berhasil. Tidak bisa dengan diri sendiri, harus berkolaborasi dengan orang lain. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Dari kontrolnya model berpikir menang-menang, kalah-kalah. Ya, seperti itu. Jadi pada dasarnya kita harus mempunyai kontrol untuk diri kita sendiri. Jadi sama dengan pembelajaran. Kalau kita masih menggunakan teori kita yang lama, tidak menerima teori yang baru, berarti kita masih tetap memegang teguh kita punya itu, tangan kita. Tetapi ingat bahwa kita juga harus membutuhkan perubahan. Kita memerlukan perubahan, terutama dalam sistem pembelajaran di kelas. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke disiplin, saya ingin bertanya Bapak Mama dulu. Kira-kira dalam pemahaman Bapak Mama kata disiplin positif itu yang seperti apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Di sini ada kata disiplin, artinya sendiri, seperti itu. Tapi di atas ada kata disiplin positif. Di sini saya hanya menayangkan arti kata disiplin saja. Nah, kira-kira kalau sambung dengan kata positif, kira-kira dalam benak Bapak Ibu apa disiplin positif? Yang bisa mungkin angkat tangan, silakan. Ibu Elvi. Ya. Baik, terima kasih. Disiplin positif menurut saya terwujud dari nilai-nilai positif yang diterapkan kepada anak-anak dan sekolah. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan buat Ibu Elvi. Ya. Mungkin ada lagi yang lain, teman-teman yang lain, setelah melihat apalagi itu disiplin positif. Kalau tadi di depan hanya disiplin saja, lalu ada kata tambah positif. Ada lagi? Iya. Coba Ibu bisa berdiri sini atau langsung bicara dari situ? Iya, bisa. Silakan Ibu. Disiplin positif artinya penerapan hal-hal baik yang membuat seseorang merasa aman, nyaman untuk mencapai tujuan yang mungkin bahagia. Iya. Iya, terima kasih untuk Ibu Agustina. Iya. Pintar, saya bilang pintar ya, pintar sekali ya. Salam-salam guru penggerak berikut. Ya, baik. Dua, mungkin ada lagi. Ibu Norte, disiplin positif, mungkin dari Ibu Guru Agama bisa? Sudah? Atau masih ada yang mau tambahkan? Oh iya, Bapak William silahkan. Ya. Biasa jadi penerapan disiplin tidak Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Guru, Ibu hebat.
Disiplin positif di sini tadi dilihat di papan di layar ini berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sekolah kita, ya, disiplin itu sebenarnya adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Agustina tadi, bahwa satu nilai yang harus kita tanamkan pada diri setiap orang untuk mencapai suatu kebahagiaan, ya, untuk mencapai suatu kebahagiaan. Dan disiplin ini tentu saja dimulai dari diri kita sendiri. Walaupun ada juga disiplin yang datangnya dari luar. Sehingga di sini saya akan tayangkan disiplin itu sendiri. Jadi disiplin tadi kita sudah lihat makna disiplin di atas ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi masuk di teori kontrol. Kemudian disiplin maknanya adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu. Kemudian dari disiplin ini positif ini juga nanti terbentuk sebuah perilaku. Nah, sebuah perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian di sini ada tujuan dari perilaku itu. Yang pertama akan tercipta motivasi, ya. Motivasi itu ada di situ. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini adalah motivasi-motivasi yang kita lakukan atau kadang-kadang disiplin yang kita lakukan berdasarkan atas motivasi yang ada dalam diri kita sendiri. Sehingga di sini ada kata motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Dan saya mau tanya, kira-kira yang Bapak Mama mau itu motivasi intrinsik atau yang ekstrinsik? Intrinsik itu sendiri yang dari dalam, yang bangkit dengan sendirinya dari dalam. Kira-kira Bapak Mama mau yang mana? Senangnya yang mana? Yang intrinsik atau ekstrinsik? Yang intrinsik, ya. Jadi intrinsik itu berarti dia katakan, kalau kita mempunyai motivasi intrinsik, maka akan tercipta nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan yang ekstrinsik, kita melakukannya hanya karena dorongan dari luar. Contoh misalnya, kita berdisiplin supaya menghindari hukuman. Yang kedua, kita berdisiplin supaya kita mendapat imbalan atau supaya dipuji. Nah, kita sebenarnya ingin yang mana? Pasti ingin yakin intrinsik, walaupun kadang-kadang mungkin ada ekstrinsik. Itu manusiawi, ya. Jadi kadang-kadang kita juga seperti itu. Nah, anak-anak kita juga kadang-kadang mereka disiplin. Kalau kita tanya, sebenarnya banyak yang tidak berdasarkan motivasi intrinsiknya, lebih banyak karena ekstrinsik, yaitu takut hukuman oleh guru. Ya, mungkin saja dia datang terlambat, kita bilang sebentar masih lapor Bapak Kepala Sekolah. Jadi kita selalu bawa nama Bapak Kepala Sekolah untuk menakuti siswa. Ya. Jadi sehingga dia merasa bahwa saya harus disiplin karena motivasi yang datang dari luar, bukan karena takut hukuman saja, bukan karena dari dalam dirinya sendiri. Kemudian yang berikut kita lanjutkan karena masih ada lanjutannya, masih disiplin. Ya, baik. Karena sudah supaya jangan terlalu tegang. Ini di situ ada model, sebentar baru kita lanjutkan supaya jangan tegang karena serius sekali baru sampai di disiplin sudah tegang sekali. Saya minta Bapak Mama tolong berdiri dulu, kita ice breaking dulu biar lebih semangat karena sudah panas. Ya, kasih longgar sedikit. Ini lagu-lagu anak-anak, kita di lorong saja Pak William bisa ikuti musiknya.
kita bergerak keluar dari ya baik. Ya, tangan diputar-putar, putar ke atas. Ya, saya ulangi. Tangan diputar, komando tangan diputar-putar, kita tepuk ke atas. Kemudian nanti tangan diputar-putar, kita pegang di bahu. Kemudian tangan diputar-putar, tepuklah lutut. Kemudian kita goyang 2 kali. Iya. Masih ingat mungkin? Iya. Ada yang bisa ingat lagunya? Ada yang ingat? Oh ya. Tangan diputar-putar. Saya nyanyi lagu dari sini. Tangan diputar-putar, tepuklah ke atas. Tangan diputar-putar, tepuk di bahu. Tangan diputar-putar, tepuklah di lutut. Goyang 2 kali, goyang 2 kali. Ya, kita tanamkan instruksi itu akan menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai setiap perilaku atau perbuatan individu mempunyai tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini yang dikatakan oleh Diane Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah nilai-nilai yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Iya, Bapak Mama pasti tahu profil pelajar Pancasila mulai dari mana? Iya, mungkin ada yang ingat? Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Mandiri. Yang ketiga gotong royong. 4 berkebinekaan global. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Ya, jadi itu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kedepannya nanti kita sudah masuk dalam sekolah Merdeka Belajar atau kurikulum mereka belajar, maka nilai-nilai kebajikan universal ini harus ditanamkan kepada anak-anak. Juga dalam diri kita sendiri juga sebagai guru-guru, karena kita adalah teladan dan contoh bagi anak-anak didik kita. Sehingga nilai kebajikan ini perlu ditanamkan. Yang berikut adalah teori motivasi perilaku manusia. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa ada tujuan dari setiap apa yang kita lakukan. Tadi dijelaskan bahwa teori itu atau perilaku yang kita lakukan selalu mempunyai tujuan. Maka di sini ada 3 teori perilaku manusia. Yang pertama adalah motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Nah, Bapak Mama biasa melakukannya setiap hari terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apakah perasaan ini ada juga dalam diri Bapak Mama atau tidak? Ada atau tidak? Sebagai manusia pasti ada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal atau intrinsik, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, inilah yang sebenarnya yang paling penting ada dalam diri kita. Jadi bukan untuk dihargai orang lain, tetapi kita menghargai diri kita sendiri. Jadi tidak perlu kita berbuat sesuatu untuk dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah atau oleh teman, tetapi benar-benar karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Mungkin ada contoh yang berkaitan dengan
motivasi intrinsik, ekstrinsik yang pernah kita lihat pada anak-anak kita dalam pembelajaran sehari-hari? Mungkin ada yang kita lihat pada anak-anak? Memberi salam pada setiap guru pada pagi hari. Memberi salam pada setiap guru pada pagi hari itu motivasi apa itu? Motivasi intrinsik atau Siswa motivasi yang ada di dalam diri siswa itu sendiri. Oh iya, baik. Dia memberikan salam pada pagi hari itu, mudah-mudahan mereka, kita berharap bahwa itu benar-benar datangnya dari diri sendiri, tanpa harus dipaksa supaya kita diberi salam oleh anak-anak pada pagi hari. Mungkin ada lagi contoh lain yang berkaitan dengan ekstrinsik juga yang kita lihat pada anak-anak. Ya, Ibu Seli. Saya mungkin saya dulu memberikan tugas PR Ya, yang saya perhatikan banyak siswa yang mengerjakan PR itu bukan karena kesadaran atau ingin tahu, artinya takut itu mendapatkan sanksi dari Bapak Ibu. iya, itu ya benar, tepat sekali ya. Saya juga mengalami itu. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sama seperti itu. Jadi kita kasih tugas atau PR, mereka kerja, tapi bukan karena mereka mengerti dan mau tahu, tetapi karena takut diberi sanksi oleh Bapak Ibu guru. Nah, sebentar kita lihat sebenarnya yang kita kasih selama ini sanksi yang kita berikan ini sudah benar atau salah. Maka sebentar kita lanjut. Nah, di sini kita berusaha menanamkan agar anak punya motivasi intrinsik pada dirinya, sehingga tidak berpikir seperti contoh kemarin saya bilang, coba kumpul sampah, nanti dikasih uang, itu semua kumpul. Tapi begitu tidak sebut kasih uang, tidak ada yang kumpul. Jadi itu adalah salah satu contoh motivasi ekstrinsik, bukan motivasi dari, karena dia hanya menantikan imbalan, bukan dari dirinya sendiri. Ya, jadi saya berharap kita akan berusaha membuat anak bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Ya, karena kadang-kadang mereka mau suka dengan kita punya pelajaran juga biar kita mengajar terus-terus. Kalau motivasi mereka sendiri tidak ada, itu juga sama dengan bohong. Baik, kita lanjut. Macet lagi. Sesuatu yang mempunyai nilai. Setiap kita di sini sudah menjadi Bapak Ibu guru wali kelas. Tetapi mungkin yang kita buat di sini tiap kali kita mau jadi wali kelas, awal tahun pembelajaran kita bilang, anak-anak kita diskusi, kita sepakat, kita buat kesepakatan kelas. Itu juga sebenarnya benar. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah setelah kita buat kesepakatan kelas, kita harus juga membuat keyakinan kelas. Perbedaannya adalah kalau kesepakatan kelas adalah seperti peraturan saja, sedangkan keyakinan dia punya nilai yang harus kita junjung tinggi, yang mungkin bisa membuat kita harus berpikir, ini harus saya lakukan karena ini punya nilai, terutama untuk diri kita sendiri, untuk siswa itu sendiri, dan untuk orang lain. Nah, di sini ada ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang positif. Jadi nanti dalam buat keyakinan kelas itu selalu kata-kata positif. Tidak perlu panjang-panjang. Kalau peraturan biasanya panjang-panjang. Tetapi keyakinan kelas dia hanya pendek karena dia berkaitan dengan nilai yang terkandung di dalam aturan atau peraturan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, cukup 5, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kita buat peraturan itu sampai 10, sampai 12. Tetapi keyakinan kelas cukup 5. Kemudian yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Jadi keyakinan kelas ini panjang-panjang, tapi harus dibuat bisa diganti dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalam kelas atau sekolah kita. Jadi itu yang dimaksudkan dengan keyakinan dan peraturan. Baik, kita lanjut supaya lebih paham. Nah, ini sebenarnya yang kita mau lihat sampai kita pada budaya positif. Budaya positif berasal dari peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas sudah dibuat dan diikuti dengan bagus oleh warga kelas, maka dengan sendirinya akan membuat keyakinan kelas bagus, keyakinan kelas juga bisa dijalankan, maka akan terbentuk lingkungan positif, terutama dalam lingkaran sekolah. Jadi kita membuat peraturan kelas dijalankan dengan baik akan membentuk peraturan sekolah. Selama ini kita buat peraturan sekolah dulu, baru peraturan kelas. Pada dasarnya adalah dari peraturan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas, lalu dijalankan, lalu bisa berdampak positif, lalu buatlah keyakinan sekolah yang lebih besar. Jadi selama ini kita utamakan dulu keyakinan sekolah, ya. Bahkan kadang-kadang keyakinan sekolah, keyakinan kelas jalan lain juga. Itu yang kita lakukan selama ini. Contoh sederhana di sekolah, jangan terlambat datang sekolah. Di kelas juga buat peraturan yang lain. Padahal semuanya beranjak dari yang kecil dulu, lalu ke yang besar sampai di tingkat sekolah. Karena itu setiap kelas membuat peraturan kelas yang nanti imbasnya kepada peraturan sekolah. Ya, contoh sederhana. Ini contohnya supaya Bapak Mama lebih paham apa itu keyakinan kelas, kemudian kalimat positif, apa itu peraturan kelas. Yang pertama peraturan kelas, contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka dari peraturan kelas ini kita membuat kalimat positif, yaitu mengembalikan buku pada tempatnya. Nah, dalam peraturan kelas ini tidak boleh kata begini, jangan membuang buku sembarangan. Jadi kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi selalu menggunakan kata selalu kembalikan buku pada tempatnya. Jadi itu kayak bernuansa bahwa tidak memaksa, tetapi membangun budaya positif pada anak. Lalu yang kedua kalimat positifnya mengembalikan buku pada tempatnya. Lalu keyakinan kelasnya bagaimana? Kalau dia mampu mengembalikan buku pada tempatnya, berarti dia punya rasa bertanggung jawab, punya nilai tanggung jawab. Kemudian yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Nah ini kalimat positifnya saling menghormati guru dan teman. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Bisa juga berkomitmen. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalimat positifnya datang sekolah tepat waktu. Keyakinan kelasnya adalah berdisiplin, berkomitmen, itu juga masuk. Jadi di sini nanti kalau Bapak Mama membuat peraturan kelasnya yang begitu banyak, tetapi kalau ada kesamaan berkaitan dengan disiplin, itu dimasukkan dalam satu keyakinan saja. Bisa keyakinannya misalnya terlambat datang sekolah, kemudian di kelas juga yang berdisiplin menggunakan pakaian seragam yang berbeda atau yang sama, itu masukkan dalam satu keyakinan, yaitu keyakinan berdisiplin. Itu. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di koridor kelas. Jadi kalimat positifnya selalu menghargai, supaya jangan lari di luar, berarti dia menghargai orang di sekitar. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan juga menghormati orang lain. Karena kalau dia berlari, dia bisa jatuh, maka nilainya adalah nilai keselamatan. Jadi itu. Kemudian contoh lain yang tidak ditulis di sini, misalnya jangan menggunakan narkoba. Tidak boleh menggunakan narkoba.
maka keyakinan yang dibuat adalah kesehatan. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah nilai dari nilai kebajikan yang kita peroleh dari keyakinan yang dari peraturan yang kita buat. Ya, mungkin Bapak Mama ada yang punya peraturan sampai mengetahui nilainya bagaimana. Di antara Bapak Ibu mungkin ada yang punya ambil contoh satu peraturan kelas, kemudian nilai positifnya, kalimat positifnya, lalu keyakinannya apa? Mungkin ada yang bisa? Ada peraturan, kan kita semua ini sudah wali kelas semua. Kemudian ada kalimat positif, kemudian ada keyakinan kelas. Ya, Ibu Agustina berdiri saja supaya semua dengar. Pakai mic saja Ibu, supaya semua dengar. Supaya semua dengar. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk peraturan saya, peraturan ini saya tidak tahu apakah peraturan sama dengan kesepakatan. Saya ambil kesepakatan salah satu di kelas kami. Ada satu yang saya ingat itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi itu kesepakatan. Apakah sama dengan peraturan? Jadi kayak peraturan salah satu yang saya tempat di kelas itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Keyakinan kelasnya itu mungkin saya tidak ambil di sini. Keyakinannya itu nilai, berarti kalau dia kumpul tugas tepat waktu dengan sendirinya dia mendapat nilai yang bagus. Dia mendapat nilai yang bagus. Mungkin dari saya itu saja yang saya ambil, saya kutip dari kami punya peraturan di kelas. Terus pertanyaan saya mungkin kalau kita omong peraturan, kalau untuk saya mungkin saya belum CGP, jadi saya tidak mengerti. Tapi selama ini menurut pemahaman saya, namanya aturan kita dari yang umum baru ke khusus. Jadi mungkin aturan sekolah, peraturan sekolah itu kita ambil untuk kita bawa ke kelas. Itu untuk saya. Makanya tadi saya bilang, saya dengar ini dari yang kecil baru ke besar. Ya mungkin kalau di sini berarti aturan yang saya buat di kelas, sekolah ambil baru buat peraturan sekolah atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Agustina. Ya, baik. Ada lagi? Mungkin ada contoh? Ya, baik. Saya tanggapi memang tadi peraturan di kelas Ibu Agustina bahwa selalu mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Itu adalah peraturan atau kesepakatan kelas. Ya, benar. Nah, kalimat positifnya adalah mengumpulkan tugas pada waktunya. Nah, keyakinan kelasnya karena dia punya tanggung jawab, maka keyakinannya adalah bertanggung jawab. Iya. Bagaimana bisa? Iya. Jadi keyakinan kelas itu hanya kalimat pendek, tidak perlu panjang-panjang. Sedangkan peraturan atau kesepakatan kita buat sebanyak-banyaknya. Tetapi keyakinannya kelas ada hanya sedikit saja, tidak terlalu banyak. Dan itu kalimatnya pendek-pendek. Kenapa kalimatnya pendek? Karena mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan, iya. Baik, bisa diterima Bapak Ibu? Iya, baik. Yang berikut, tadi ditanyakan oleh Mbak Agustina bahwa kalau tidak salah selama ini peraturan sekolah dulu baru yang kecil-kecil. Tadi sudah melihat lingkaran itu, bahwa dari lingkaran kecil baru lingkaran besar. Nah, bukan berarti yang peraturan sekolah kita bukan berarti peraturan kelas dipakai untuk peraturan sekolah. Tidak. Maksudnya di sini adalah ketika siswa kita, kelas kita sudah melakukan budaya positif di kelasnya itu, maka imbasnya kepada lingkungan sekolah. Jadi peraturan di kelas yang mereka taati itu, maka ketika mereka menghadapi peraturan sekolah, mereka bisa melakukannya dengan baik. Jadi dasarnya adalah di dalam kelas. Iya. Jadi bukan berarti yang di sekolah ambil peraturan kelas, tapi kita membuat aturan kelas supaya mengikat anak-anak kita, menumbuhkan budaya positif mereka. Nah, budaya positif itu nanti berkembang untuk lingkungan sekolah. Iya. Bisa begitu? Bagaimana? Iya, baik. Terima kasih. Kita lanjut. Jadi saya harap bisa Bapak Mama besok bisa membuat keyakinan kelas, karena ini kalau bisa harus dilakukan oleh setiap Bapak Ibu wali kelas. Saya lihat semua kelas sudah ada peraturan kelas tapi belum ada keyakinan.
Ya, sama dengan begini. Kenapa polisi mewajibkan kita wajib menggunakan helm? Itu peraturan pemerintah, peraturan kepolisian. Lalu apa keyakinannya? Keyakinannya adalah keselamatan. Iya. Jadi keyakinan selalu punya nilai. Sedangkan peraturan dia hanya adalah seperti langkah awal menuju terbentuknya keyakinan. Iya. Bagian tengah bertahan hidup. Jadi kita semua pasti punya ini dan ini semua. Yang 5 ini. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini berarti kita membutuhkan makanan, pakaian, kemudian perumahan. Pokoknya sandang, papan, pangan. Ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Nah, kita semua butuh tidak? Butuh. Bukan saja di rumah kita butuh kasih sayang atau diterima. Di kelas juga kita butuh diterima anak-anak dan rasa diterima oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikut kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini bukan berarti kita menguasai siswa, bukan. Jadi dia misalnya kita memberikan satu kebebasan, misalnya kau boleh mengemudi mobil, misalnya, tetapi kau bisa menguasainya. Begitu dia sudah menguasai bawa mobil, dia bahagia sekali. Maka itu artinya dia kebutuhan penguasaan. Kemudian yang berikut, kebutuhan kebebasan. Nah, ini di dalam kelas kita sudah memberikan kebutuhan kebebasan pada anak-anak kita atau belum? Bapak Mama, karena kita biasanya saya guru, saya tidak mau anak-anak ribut saat pelajaran saya. Nah sebenarnya pada saat itu kalau ada siswa kita yang ribut, pada saat itu mereka membutuhkan kebebasan. Ya, kebebasan di sini adalah bukan kebebasan yang tidak terkontrol, tetapi kita tetap kontrol. Jadi di sini kalau ada tak peduli dengan pelajaran kita, sebenarnya ada sesuatu yang terjadi pada diri anak kita, yaitu kebutuhan kebebasan. Bisa saja dia tidak merasa bebas dengan apa yang kita lakukan. Aturan kita misalnya, jangan ribut saat pelajaran saya, padahal dia tidak menyukai pelajaran kita. Itu contoh sederhana. Berikut kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu guru juga butuh senang. Murid juga butuh kesenangan. Sesekali kita ke luar juga butuh kesenangan. Kemudian siswa juga sesekali misalnya kita belajar di luar kelas, mereka juga butuh kesenangan. Kemudian mereka juga misalnya mau bergerak dalam kelas, ice breaking, itu juga salah satu contoh mereka butuh kesenangan. Jadi kadang-kadang kita tidak membaca kebutuhan yang diharapkan oleh anak, yang ingin dicapai oleh anak. Tapi karena kita sebagai guru, kita berpikir bahwa kita yang memegang kelas ini hari ini, jam ini saya megang, saya harus ikut kelas hari ini, siswa saya harus mengikut. Tapi sebenarnya dalam namanya pendidikan yang kemerdekaan merdeka belajar, kita tidak boleh seperti itu. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa sekolah itu seperti sebuah kebun yang kita tanam dengan apa saja, lalu hasilnya juga ternikmati bermacam-macam. Jadi kita tidak boleh memaksa, kalau saya tanam padi yang hidup dan padi semua itu ke sana. Jadi tidak. Jadi kita harus melihat kebutuhan anak, ya. Tapi kadang-kadang ya manusiawi, ya. Kadang-kadang kita juga ada kekeliruan sampai kita tidak melihat kebutuhan yang ingin diperoleh oleh anak. Nah, dari kebutuhan dasar ini mungkin ada Bapak Mama yang memberi masukan atau contoh di kelas yang berkaitan dengan 5 kebutuhan ini. Apa kira-kira yang Bapak Mama alami? Mungkin ada siswa di kelas yang mengalami kebutuhan ini, salah satu kebutuhan. Kira-kira ada ya, Ibu Seli, silakan mari sini supaya didengarkan. Baik, terima kasih. Ini berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Yang saya ambil di sini kasih sayang dan rasa diterima serta kebebasan. Beberapa minggu yang lalu
Setiap kali saya masuk mengajar di kelas 9B, 9B atau 9C, di situ ada Carlos Rapi. Mungkin kita Bapak Ibu Guru sudah tahu karakter dari anak tersebut. Saya sering kali mendengar ada pembunuhan-pembunuhan. Ketika saya masuk mengajar, ini mata pelajaran PKN, jadi kita banyak hanya berbicara, apalagi kita tidak punya contoh gambar-gambar seperti begini, mereka kelihatannya bosan. Ketika saya mengajar atau memberikan catatan, banyak siswa yang dengan tertib duduk mencatat. Ketika saya lihat Carlos, dia memang mencatat, tapi dengan gayanya sendiri. Dia kadang-kadang catat sambil tidur, ada pun tidur di lantai sambil mencatat. Dan saya melihat itu, saya membiarkan. Yang penting dia catat, karena saya berpikir ya walaupun kita belum masuk di kurikulum Merdeka Belajar, tapi di sini saya membiasakan diri untuk berhadapan dengan siswa yang mungkin memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus seperti itu, dengan gaya-gaya mereka menerima pelajaran, ada yang tidur sambil mendengar, dan itu saya biarkan. Dan intinya dia sementara menerima apa yang saya sampaikan. Dan saya melihat itu bukan menjadi satu masalah. Saya tidak mempersoalkan itu bahwa dia bandel atau apa. Intinya dia berada di kelas dan tetap mendengarkan dan mengikuti apa yang saya instruksikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Seli untuk pengalamannya di kelas. Ya, itu berkaitan dengan anak kita Kelaping. Sebentar baru kita sama-sama refleksi, kira-kira Kelaping ini dia ada di kebutuhan yang mana sebenarnya. Kemudian mungkin Ibu Agustina ada lagi contoh lain, silahkan. Saya senang kalau diskusinya seperti ini, berarti semua sangat bersemangat. Ya, silakan. Terima kasih. Saya lihat di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya kebutuhan ini harus kita penuhi. Saya tolak yang kebebasan karena namanya bebas, kita sebebas-bebasnya. Dan kita bisa bebas berbuat baik, kita bebas juga berbuat jahat. Contoh yang saya alami tadi, saya tidak cerita banyak ulang karena Ibu Seli contoh Calvin, biasa tidak ambil contoh lagi. Saya kasih contoh yang Livero, yang dia sudah penuhi kebutuhan kebebasan. Tadi masuk, dia sementara jamate saya, dia sementara mencatat bahasa Indonesia. Apakah Delon Livere itu dia memenuhi yang namanya kebutuhan kebebasan? Kalau dari saya guru mapel, saya marah karena kalau jam mate jangan pakai untuk jam bindo atau jam yang lain. Tapi di sini dipaksakan bahwa ada kebutuhan yang namanya kebutuhan kebebasan, dan mungkin saya tolak itu dari pribadi saya. Tapi kalau mungkin saya mendaftar dari CGP Duta Pendidikan begini, mungkin saya terima yang namanya kebutuhan kebebasan. Mungkin itu saja, saya kembalikan. Terima kasih Ibu. Dan Ibu Agus menolak kebutuhan kebebasan. Iya, baik. Nah, Bapak Mama, yang 5 kebutuhan ini tadi benar. Ini kita butuh semua, ya, butuh semua. Siapa yang tidak mau penguasaan? Siapa yang tidak mau kebebasan? Kita butuh semua, ya. Bukan berarti tadi di awal penjelasan saya bahwa ada kebebasan tetapi terkontrol, ya. Jadi anak boleh bebas dia tidur, mungkin kan dia tidak suka, tetapi kita tetap kontrol. Karena itu dalam pembelajaran Merdeka Belajar nanti ini atau sekarang, bahwa sebelum kita memulai pembelajaran kita, itu ada namanya mendiagnosa. Kita itu seperti seorang dokter. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita diagnosa kebutuhan anak, ya, kebutuhan anak, kemudian latar belakang anak, itu kita lihat semua. Karena apa? Ternyata setelah kita dekati,
ada anak yang begitu kita dekati seperti kelaping, contohnya itu bahkan di Vere yang tadi Ibu Agus beritahu. Saya pernah dekati karena saya masuk di kelas dia tidur, saya tanya, kenapa Livere? Dia langsung bilang, Ibu, saya mau beritahu sesuatu Ibu. Saya sebenarnya kurang kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merokok tiap malam. Saya minum kopi sampai pagi. Nah, ini antara kasih sayang dan kebebasan tapi tidak terkontrol. Karena itu kita di sini nanti dianjurkan untuk mendiagnosa anak-anak kita supaya pada saat pembelajaran kita mengetahui masalah apa yang dihadapi anak, kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipenuhi oleh anak. Nah, kalau tadi Ibu Agus punya, kira-kira dia kebutuhan mana? Karena Livere tadi tidur-tiduran, maka dia di sini sebenarnya kebutuhan apa? Dia bisa kasih sayang, kemudian ada kebebasan, kemudian ada kesenangan juga, ya, hampir semua. Karena kasih sayang bertahan hidup dia pasti sudah makan dari rumah. Kemudian kasih sayang dan diterima. Kemungkinan kita guru juga belum menerima dia, itu bisa jadi. Tapi mudah-mudahan tidak. Bapak Ibu guru saya yakin semua pasti menerima siswanya. Nah, di sini tugas kita nanti adalah mendiagnosa supaya apa sebenarnya kebutuhan anak-anak kita, sehingga dalam pembelajaran tidak terjadi sikap-sikap anak yang seperti itu. Bagaimana siap Bapak Mama, walaupun sulit kita sama-sama berusaha. Karena saya di sini juga bukan orang yang hebat, kita sama-sama belajar. Jadi saya tahu dari Bapak Mama juga tahu dari saya sedikit, tapi kita saling berbagi praktek baik. Kita lanjut. Sekarang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini ini terjadi pada guru. Ini sering kita lakukan. Bahkan kita tidak menyadari kita melakukannya setiap hari. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Dari 5 posisi ini, sekarang Bapak Mama bisa lihat. Penghukum yang pertama, ciri-cirinya, guru menghardik, menunjuk-nunjuk siswa, menyakiti, menyindir. Nah, ini kita lakukan. Ya, itu namanya penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, saya laporkan misalnya kepada Bapak Kepala Sekolah. Awas ya, saya telepon orang tua. Nah, ini adalah posisi penghukum. Ya, apa hasilnya? Anak memberontak. Kadang-kadang dia memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia berbohong. Hasilnya juga murid melakukan, guru di luar dunia berkualitas. Jawaban murid, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Seperti itu. Lalu dia akan mengulangi hal yang sama terus-menerus. Karena kita hukum, apa-apa kita, awas ya, kamu lakukan, saya akan lapor. Awas ya, kamu tidak kumpul nilai tugas, kamu tidak dapat nilai rapor. Itu adalah posisi penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Di sini berceramah. Biasanya tegurnya bagus. Misalnya, Willem, kamu kok datang terlambat. Kenapa? Begitu. Suaranya bagus, merendah. Ya. Tetapi dia katakan, kamu seharusnya tahu. Kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres melihat sikap kamu seperti ini. Nah, itu sebenarnya kita membuat seolah anak itu sangat bersalah. Jadi kita membuat dia sangat bersalah. Aduh, Elo, kamu buat ibu stres. Elo, kenapa kamu buat begitu? Saya stres lihat kamu. Dan itu adalah seolah Elo itu sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Jadi itu posisi pembuat rasa bersalah. Nah, apa yang dilakukan? Ada kalanya dia bilang gini, Ibu maafkan saya. Tetapi ketika dia lewat dari kita, dia merasa rendah diri. Dia merasa rendah diri, tidak punya keberanian. Jadi seperti itu. Berikut teman. Dia membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayo, lakukan demi ibu ya.
masa kamu tidak ingat, tidak pernah masa kamu tidak mau ingat, tidak ingat apa ibu pernah bantu. Nah, ini seolah-olah kita teman, ya. Tolong ya, kamu kerja ya, ingat bantu ibu ya, tolong kerja selesaikan. Kita bersikap seolah-olah berteman dengan siswa. Nah, apa yang terjadi? Ketergantungan. Dia menganggap kita sebagai temannya. Lalu di situ dia bilang, ini contoh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak kerja, nanti ibu juga tidak marah. Lalu dia berapa? Dia terakhir tidak mandiri. Kemudian dia tergantung. Dia bilang, saya pikir bapak ibu teman juga sama. Ternyata begitu. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, tapi lebih banyak ketergantungan karena dia menganggap kita adalah temannya, ya. Kemudian pemantau. Nah, pemantau ini dia memantau dan dia melakukannya adalah atas dasar dari aturan-aturan. Jadi melihat, misalnya ada siswa yang tidak berpakaian seragam, dia panggil, kenapa tidak menggunakan sepatu hari ini? Kamu tahu tidak, peraturan di sekolah kita harus menggunakan sepatu hitam, berkaus kaki putih. Nah, ini orang seperti ini, tipe guru seperti ini, dia melakukannya karena sebagai pemantau, tetapi dia bicara berdasarkan aturan, ya. Lalu di situ peraturan, dia tanya, masih ingat peraturan sekolah kita? Anak bilang masih. Apa itu? Nah, nadanya juga sudah mulai keras karena dia berpatokan pada peraturan. Lalu di bawah beberapa banyak dan seterusnya menitik beratkan pada sanksi. Jadi karena kamu tidak berpakaian seragam, sanksinya pungut sampah di seluruh lapangan sekolah. Itu sebagai pemantau karena dia berpatokan pada aturan yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah manajer. Dia mengajukan pertanyaan dengan lemah lembut. Kemudian lalu dia tanya, mari dulu anak, apa yang kita yakini di sekolah? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya, Elo melakukan kesalahan. Saya panggil contoh, Elo mari. Kenapa terlambat anak? Ibu, tadi saya terlambat karena terlambat banget. Oh begitu ya. Kenapa terlambat banget? Jadi kita runut bertanyanya kalau menjadi manajer. Jadi dia sangat paham, sangat mendalami karakter anak. Kemudian dia seolah-olah ingin mendekati, ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi pada anak. Di sini bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki keadaan anak. Jadi kita memberikan solusi kepada anak, tapi bukan membentak-bentak anak. Nah, di sini akhir dari kalau kita pada posisi manajer, anak bisa mengevaluasi dirinya. Kemudian dia bertanya, bagaimana caranya supaya saya bisa memperbaiki sikap saya di hari selanjutnya? Bagaimana supaya saya tidak terlambat lagi di hari berikutnya? Atau bagaimana supaya saya bisa mengerjakan ulangan dan mengumpul tepat waktu? Nah, di sini kira-kira Bapak Mama mau posisi yang mana? Posisi manajer. Iya, Ibu Norce mau manajer. Yang lain? Karena setiap posisi kita ada dampaknya bagi anak-anak kita. Jadi kalau teman, anak menjadi lemah dan ketergantungan dengan kita. Kalau pemantau, menitik beratkan pada sanksi. Jadi dia, paling sanksinya begini. Saya buat ulang, sanksinya begini. Tapi tidak ada perubahan. Kalau posisi manajer, anak mulai merefleksi diri. Kemudian dia berusaha untuk berubah. Sedangkan posisi penghukum, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian pembuat rasa bersalah, karena kita merasa kita benar, dia sangat bersalah, kita pakai kata stres lagi. Aduh anak, kau buat begini bikin ibu stres sekali, seolah dia sangat bersalah. Jadi ini dia merasa rendah hati. Nah, diharapkan di sini Bapak Mama kita semua adalah pada posisi apa? Kita manajer, iya. Jadi kita berusaha dengan nada yang rendah memberikan solusi kepada anak. Mungkin ada yang kasih pendapat yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol ini?
Iya, Ibu Agus bagaimana? Kalau saya ambil yang teman, pemantau dan manajer. Iya, Kalau untuk saya kelas 10 pendidikan CDP saya paham. Berarti yang saya ambil 3 teman, pemantau, manajer. Tapi selama ini saya sudah ada di 5 posisi itu, Iya. sampai manajer. Iya. Saya rasa kita semua dan kita jujur. Iya, luar biasa. Ini refleksi betul. Iya. Ah, iya. Baik, benar sekali. Iya, benar. Iya. Manajer, iya. Setelah ini terima kasih Ibu Tia dengan kegiatan-kegiatan selama pendidikan. Mungkin saya akan berubah, saya akan berada di posisi teman, pemantau dan manajer. Iya. Tetapi yang diminta adalah posisi manajer. Iya. Jadi diminta untuk semua kita berada di posisi manajer ya. Ingat Ibu Agus, kalau ibu masih posisi teman, apa akibatnya buat anak? Kalau di posisi pemantau, apa akibatnya buat anak? Karena pendidikan harus membahagiakan anak, bukan membuat anak merasa tidak bahagia. Jadi kita berusaha supaya berada di posisi manajer. Iya. Walaupun sulit, iya. Ibu Seri bagaimana? Ini ada 5 posisi Kontrol, iya. Kalau menurut saya, memang selama ini kita menggunakan 5 kontrol ini, tapi kalau tadi ditekankan bahwa hanya 1. Kalau kita menggunakan 5 posisi ini, menurut saya kita melihat dari perilaku anak, mana kita bisa menempatkan kapan kita jadi pendukung, kapan kita bisa membuat mereka menjadi bersalah, kapan jadi teman, kapan jadi pemantau dan manajer. Nah, kalau kita hanya manajer, ya itu artinya kita tidak bisa melihat mereka punya kesalahan. Jadi ini menurut saya kita mengikuti 5 ini, kita melihat dari situasi. Dan kita bisa menempatkan kapan kita jadi pendukung dan seterusnya. Baik, terima kasih. Iya, Pak Belen. Iya, ada lagi Pak Belen. Silakan Pak Belen. Bagaimana menurut Pak Belen? Selama ini Pak Belen di posisi mana? Semuanya. Semuanya. Baik, silakan Pak Belen. Kalau mungkin dari saya, Ya. Agus, Ya. digunakan tampil tahu itu sejarah, sehingga dari pandangan saya Kontrol ya. saya rasa hal baru. Iya. Hanya kan perlu dilihat juga dari perilaku sosial anak. Iya. Keluarga. Ya. Terbentuk dari keluarga. Iya. Yang kan dari keluarga itu sudah rusak memang. Iya. Datang dari sekolah ini sudah rusak lagi. Jadi enggak sekolah tidak itu sudah sendiri. Hal yang seperti ini kan diambil dari Jawa. Iya. Begitu teman kita ya, dari timur ya, dikenal dengan Sangat jelas. Oh iya. Jadi kalau Yang telah memberikan tanggapan berkaitan 5 posisi kontrol. Ya, memang setiap hari kita melakukan 5 posisi kontrol ini. Tetapi diharapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini kita harus berusaha masuk di posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Nanti di sini setelah ini saya akan jelaskan bahwa bagaimana supaya kita bisa masuk di posisi manajer. Walaupun ini sulit, tetapi nanti di bagian yang terakhir saya akan menyampaikan bagaimana kita menjadi seorang posisi manajer supaya kita mengembalikan kepercayaan anak didik kita. Kita lanjut dulu ya. Ya, baik. Bentuk. Lalu kita melihat bahwa dalam keseharian kita menghadapi berbagai masalah yang dibuat oleh anak, ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga ini tujuannya adalah untuk membantu kita
bagaimana kita menangani masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Jadi di sini bisa terangkan dari situ. Dan yang ketiga adalah, bisa lihat dari situ, dari belakang, bisa baca atau tidak bisa? Oh ya, segitiga yang pertama adalah, kalau di situ bisa lihat? Tidak. Oh ya, terlalu kecil. Terlalu kecil, maaf. Oh ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua yang ke atas ini validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Nah di sini pada saat anak membuat masalah, misalnya dia melakukan tindakan yang melanggar peraturan, maka di sini kita memanggil anak, kita panggil anak baik-baik, ya. Kemudian kita duduk dengan dia, tanya, misalnya begini, Elo, misalnya Ibu Agus memanggil Elo, Elo, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini hari ini? Elo bilang, tahu Ibu. Kenapa? Karena terlambat masuk sekolah. Lalu kita tanya, menurut Elo, terlambat masuk sekolah ini tindakan benar atau salah? Elo bilang salah Ibu. Kita tidak boleh langsung menjudge dia. Iya, memang salah. Tidak, ya. Lalu kita mengatakan, Elo, berbuat salah ini adalah normal. Setiap orang melakukan kesalahan. Tetapi di sini saya mau memberikan solusi. Tidak bisa menyalahkan Elo. Di sini saya harus memberikan solusi supaya Elo bisa tidak terlambat lagi. Nah, di sini saya menampilkan satu contoh, hanya nanti takut videonya tidak muncul. Nah, di sini contoh, ya, kita memberikan solusi pada anak dengan segitiga restitusi ini. Nanti di situ ada kalimat yang kita sampaikan. Misalnya, yang pertama adalah, yang pertama itu tentang identitas. Kita mengatakan seperti ini, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Tetapi di sini Ibu ingin mau membantu kamu supaya mendapatkan solusi yang baik. Jadi pada saat kita memanggil anak, tadi saya ambil contoh Elo, misalnya saya panggil Elo ke sini. Kenapa? Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Dia bilang, tahu Ibu. Kenapa? Karena terlambat. Oh, baik Elo. Menurut Elo, kamu terlambat datang sekolah itu perbuatan baik atau salah? Dia bilang salah Ibu. Lalu kita masuk kata ini, Elo, berbuat salah itu adalah manusiawi. Berarti kita masuk kepada kegiatan yang ini, yaitu menstabilkan identitas, memberi dia penguatan. Elo, melakukan kesalahan itu adalah perbuatan manusiawi. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi di sini saya tidak ingin menyalahkan Elo, tetapi mau memberikan solusi supaya Elo tidak terlambat lagi di hari berikutnya. Lalu kita tanya lagi kepada Elo, bertanya lagi, Elo, kira-kira alasan apa sampai kamu datang terlambat? Ketika kita menyatakan alasan atau menanyakan alasan, berarti kita menanyakan validasi kebutuhan. Nah di situ anak mulai mencerita, Ibu saya terlambat, mungkin yang pertama tadi malam saya tidur terlambat, kemudian tadi pagi bangun terlambat. Lalu kita tanya lagi, kenapa tidur terlambat? Dia beritahu seperti ini, seperti itu. Jam berapa? Dia beritahu. Lalu setelah kita dengar semuanya itu, kita langsung bertanya lagi, Elo, masih ingatkah Elo keyakinan kelas kita? Kalau dia bilang ingat, coba sebutkan keyakinan kelas kita. Dia sebut, misalnya yang pertama, disiplin, datang sekolah tepat waktu. Nah, kalau begitu, Elo sudah melanggar keyakinan kelas kita. Lalu kita bertanya, Elo, bagaimana? Mau berjanji untuk berubah? Mau. Kira-kira apa yang Elo lakukan supaya berubah? Nanti dia jawab, sebentar malam
saya tidur lebih cepat. Besok saya bangun lebih cepat. Malam saya tidak bermain HP lagi. Nah, itu adalah solusi yang dia buat sendiri, tanpa harus kita menawarkan solusi. Tetapi dia memberikan solusinya sendiri untuk dia lakukan untuk esok harinya. Lalu kita tanya, ini solusi yang Elo sampaikan. Maka pertanyaan kita adalah, kapan kira-kira Elo mau melakukannya? Kalau dia bilang, besok saya mulai melakukannya, bahwa maka kita sudah mulai masuk kepada yang tadi menanyakan keyakinan keras, berarti kita sudah masuk pada tahap keyakinan keras. Ya, setelah dia jawab begitu, kita bertanya, Elo berjanji untuk berubah, dia bilang siap berubah. Lalu kita tanya, kapan mulai berubah? Dia katakan besok. Berarti segitiga restitusi ini kita sudah lakukan dengan baik. Dan segitiga restitusi ini Bapak Mama bukan hanya di sekolah, bisa terhadap suami istri pada anak kita di rumah bisa. Misalnya anak kita malas timba air. Adik sini, kamu tahu kenapa ibu mama panggil? Iya, kenapa? Karena malas timba air. Menurut adik, malas timba air itu melawan mama itu perbuatan baik atau salah? Dia bilang salah. Nah, lalu kita menguatkan dia. Adik, berbuat salah itu adalah manusiawi. Mama juga pernah melakukannya. Tetapi di sini Mama memberikan solusi. Lalu kita tanya lagi, kira-kira apa alasan Ade sampai tidak mau mengikuti suruhan Mama misalnya? Dia bilang mungkin, Mama saya mau main HP, Mama saya malas. Lalu kita tanya, Mama Ade ingat peraturan di rumah misalnya, Bapak ingat peraturan di rumah misalnya, iya, misalnya di rumah harus timba air, harus membersihkan rumah. Nah, kalau gitu kita tanya, aturan apa yang ada melanggar di rumah? Dia bilang tidak membersihkan rumah. Lalu kita tanya lagi, kira-kira supaya besok tidak melakukan lagi, dia akan memberikan solusinya sendiri, bukan kita yang memberikan solusi. Jadi kita tidak boleh menawarkan solusi, tapi dia yang memberikan solusi. Lalu kita menanyakan, yang tidak akan melakukannya, kapan mulai melakukannya? Kalau dia sudah berjanji, berarti kita sudah membuat segitiga restitusi, mengatasi masalah dengan memberikan solusi. Jadi itu bisa kita lakukan pada anak kita sendiri. Jadi disinilah yang kita dituntut untuk sama seperti posisi manajer. Jadi kita tidak marah. Jadi kita memanggilnya dia dengan bertanya perlahan, sehingga kita masuk di tadi posisi kontrol yang kelima. Jadi kalau masih Ibu Agus pakai posisi ketiga, keempat, itu nanti dia tidak akan bertanggung jawab. Jadi dia tidak menunjukkan ada perubahan, karena akan dilakukan berulang-ulang. Tapi kalau kita bertanya dari hati, contoh sederhana saja, kalau kita tanya Ade dengan pelan, pasti dia buka semua dia punya perasaannya. Tapi kalau kita bilang sini, nah itu yang kita kaget, dia juga kaget. Tapi begitu kita tanya dengan hati yang penuh cinta, dengan suara yang rendah, maka dia bongkar semua. Betul tidak Bapak Mama? Iya. Karena itu Bapak Mama kalau bisa mulai melakukan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah yang kita anak-anak hadapi ya. Tadi saya sudah menampilkan videonya, tapi karena jaringan jadi tidak bisa videonya tidak bisa jalan dengan baik ya. Baik teman-teman, demikianlah presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi sebelumnya saya ingin meminta refleksi dari satu atau dua orang teman-teman dari hasil kegiatan kita hari ini. Refleksi kita tentang budaya positif sampai segitiga restitusi. Mungkin ada yang mau menyampaikan refleksinya? Nah, Ibu Gema mungkin ada? Ya. Ibu Seli mungkin ada, mari silakan ya. Mari. Refleksi kita bersama untuk kegiatan kita. Terima kasih atas pemaparan materi tentang budaya positif dan media bagi kami teman-teman.
mungkin sudah kita lakukan, tapi itu yang tadi Ibu Lydia katakan manusiawi, ya, manusiawi. Ya. Kita sebagai manusia apabila melihat siswa kita di kelas dengan tingkah pola mereka yang kadang-kadang sungguh sangat menjengkelkan, tetapi karena itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendidik untuk mau merubah mereka, membina mereka menjadi manusia yang baik. Namun hari ini kita mendapatkan sedikit materi yang cukup padat, jelas, walaupun dalam waktu yang singkat. Ini merupakan hal yang baru bagi kita, di mana hari ini kita semacam dicuci otak. Istilah cuci otak, cuci gudang, merefleksikan diri kita. Ini hal yang sangat baik sekali. Walaupun dari tadi kita dalam hati ada yang mungkin merasa kena di hati atau pernah melakukan, tapi ini adalah suatu perubahan di mana kita juga mau menjadi seorang guru yang bijak, dalam artian di sini memanusiakan manusia, tugas kita. Ya, sebelum kita memanusiakan orang lain, kita memanusiakan diri kita dulu. Jadi semuanya mulai dari diri, terutama tadi tentang peraturan. Ya, kita selama ini membuat peraturan, kita dari umum dulu, baru masuk ke khusus. Padahal seharusnya dari khusus dulu, baru masuk ke umum. Jadi untuk membuat satu perubahan, tentu dari diri kita dulu, baru kita keluar. Sehingga kalau diri kita sudah berubah, baru kita bisa merubah orang lain. Baik, ini saja dari saya. Semoga hal ini sangat bermanfaat. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan ada perubahan untuk kita. Terima kasih Ibu Lydia atas materi yang diberikan kepada kami. Baik, terima kasih Ibu Seli. Kita tepuk tangan dulu untuk refleksi dari Ibu Seli. Ya. Ada lagi yang mau tambah? Pasti ada yang mau buru-buru pulang. Ibu ini saya ingin sekali ada lagi pendapat lain. Iya, Ibu Mari. Ibu Agus Mari. Saya sangat senang dan bahagia karena itu antusias untuk memberikan refleksi. Iya, iya betul. Coba dipanggil. Biar Ibu di sini. Oh di situ. Terima kasih Lydia. Mungkin kita sudah buat selama ini. Ada mungkin sesuai dengan apa yang tadi Ibu Lydia sampaikan. Terus ada juga yang bertentangan. Ya mungkin refleksi untuk saya. Terima kasih mungkin dengan kita punya senior yang sudah lolos CGP dan pendidikan ini, kita merubah pola gaya atau metode mengajar kita di kelas yang lama, juga dengan sikap kita terhadap anak-anak. Mungkin ini ilmu bagi saya dengan metode atau cara saya yang lama, saya akan ubah itu dengan pola sikap saya yang begitu kasar terhadap anak-anak. Mungkin saya ambil dari materi hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Lydia. Mungkin selama ini saya bilang sesuai mau, saya akan bersikeras dengan metode gaya saya. Memang gaya saya seperti itu dari dulu. Hanya mungkin kalau kita terjun ke CGP, kita dipaksa untuk mengubah gaya atau metode mengajar kita dengan sikap kita terhadap anak-anak yang kita bilang saya harus buat dia jadi baik. Tapi caranya itu kita harus ikuti materi dan kita tanamkan itu materi yang hari ini Ibu Lydia berikan untuk kita, mungkin mulai besok dan seterusnya. Luar biasa. Terima kasih Ibu Agus. Iya. Iya, salut tepuk ini. Ya. Tepuk salut. Salut. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Iya. Saya ambil refleksi yang terakhir. Pertama terima kasih Bapak Ibu guru hebat, calon-calon guru penggerak masa depan. Refleksi kita hari ini disiplin positif, bahwa disiplin itu dimulai dari diri kita sendiri, ya. Jadi sebelum
kita keluar, pasti mulai dari diri sendiri. Kemudian segala sesuatu, apapun yang kita lakukan itu pasti mempunyai tujuan. Tetapi tujuan ini harus berdasarkan atau tumbuh dari dalam diri kita, ya, sehingga terbentuk motivasi-motivasi yang baik. Motivasi yang paling baik adalah motivasi intrinsik. Karena kalau ekstrinsik berarti berdasarkan kita menunggu adanya pengakuan orang luar, dipuji, diberi hadiah. Tapi diharapkan supaya yang kita lakukan adalah benar-benar tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kemudian yang berikut, posisi kontrol. Posisi kontrol, semua kita akui, kita sebagai manusia, sebagai guru, saya juga bertahun-tahun, sudah hampir 20 tahun lebih mungkin sudah jadi guru. Saya belum benar-benar sebagai posisi manajer. Tapi setelah saya ikut kegiatan guru penggerak ini, saya mulai memahami. Dan di sini kita sama-sama belajar. Saya memahami, oh ternyata selama ini yang saya buat sudah salah. Kadang saya sebagai teman, kadang saya penghukum, kadang sebagai pembuat rasa bersalah, bahkan menunjukkan rasa stres, seolah-olah kita yang bersalah. Padahal seolah-olah siswa yang bersalah. Jadi kita diminta untuk berusaha sebisa mungkin masuk di posisi manajer. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas sama seperti dari rumah tangga, baru keluar. Begitu juga dengan kelas. Tumbuhnya budaya positif di kelas akan menumbuhkan budaya positif di sekolah, di lingkungan yang paling besar. Jadi karena itu saya minta Bapak Ibu wali kelas mulai besok bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah restitusi. Tadi kita sudah contoh karena videonya tadi terhalang oleh internet. Jadi kalau bisa Bapak Mama berkaitan dengan posisi kita sebagai manajer, maka berusaha untuk mempraktekannya restitusi atau segitiga restitusi dalam menangani masalah yang dihadapi oleh anak. Bagaimana Bapak Ibu siap? Siap. Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah kita tepuk dulu. Tepuk wow. Iya, ulang sekali lagi sebelum kita pulang. Tepuk wow. Wow, iya, wow buat kita semua. Terima kasih Bapak Guru Ibu hebat. Selamat siang semua. Sampai jumpa. Iya, terima kasih banyak.